Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puri Ajeng Renjani, kelas D, dari kelompok 6D, jurusan Teknologi Listrik, Praktikum Rangkaian Listrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi multisim untuk membuat suatu rangkaian. Pada modul ini, saya akan membuat suatu rangkaian percobaan, yaitu hubungan arus dan tegangan. Nah, untuk membuat rangkaian percobaan tersebut, diperlukan sebuah sumber tegangan. Dan sumber tegangan tersebut terdapat pada toolbar bagian kiri atas, yaitu Place Source. Kita klik. Kemudian kita menggunakan DC power, lalu klik OK. Kemudian kita letakkan di sini. Meletakkannya bisa di mana saja ya. Kita close. Selanjutnya kita menggunakan multimeter. Multimeter terdapat pada bagian kanan atas, yaitu di sini. Kita klik. Kemudian kita letakkan di bagian atas ini. Selanjutnya kita akan menggunakan resistor sebesar 100 ohm. Terdapat pada toolbar Place Basic. Lalu kita pilih resistor, kemudian kita menggunakan 100 ohm. Kita klik, lalu klik OK. Selanjutnya kita letakkan di bagian sini. Ini kita close. Karena untuk mempermudah menyambungkan kabel, kita akan mengubah bentuk ini menjadi vertikal, yaitu dengan cara mengklik resistornya, lalu menekan tombol CTRL R. Nah, seperti ini. Kemudian, kita akan menyambungkan kabel dengan mengklik satu kali di bagian sini. Kita akan menghubungkan sumber tegangan positif ke multimeter positif. Selanjutnya, pada multimeter negatif, kita akan hubungkan dengan resistor. Oke. Karena resistor tidak memiliki polaritas, jadi mau dibalik bagaimanapun, dia akan tetap berjalan ya. Selanjutnya dari resistor, kita akan hubungkan ke sumber tegangan yang negatif. Untuk dapat mengetahui sumber tegangan positif ataupun negatif, kita dapat melihat pada garis ini. Oke, untuk sumber tegangan negatif yaitu pada garis yang lebih pendek dan positif pada garis yang lebih panjang. Selanjutnya, untuk dapat mengukur atau meran suatu rangkaian ini, kita harus menambahkan komponen yaitu ground yang terdapat pada toolbar Place Source. Kita klik, lalu kita pilih ground, kemudian klik OK. Kita akan letakkan di bagian sini. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan tabel yang ada di modul, kita akan mengubah tegangan ini menjadi 1 volt. Dengan cara mengklik 2 kali, lalu kita ubah ini menjadi 1 volt. Lalu klik OK. Nah, berhubung kita menggunakan ampere meter, jadi kita akan mengubah multimeternya menjadi ampere meter dulu. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang A. Oke, kita akan meletakkannya di bagian sini. Selanjutnya, untuk dapat membaca pengukuran rangkaian ini, kita akan merunning rangkaiannya dengan mengklik
segitiga hijau di bagian atas ini, yaitu kita klik. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 10 mA. Selanjutnya, pada tabel, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan mengganti tegangan ini menjadi 2 volt. Namun, kita harus men-stop running-nya dulu. Kemudian kita baru klik sumber tegangannya 2 kali. Lalu kita ubah menjadi 2 volt. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan merunnya kembali. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 20 mA. Kemudian, pada tabel kedua, kita akan mengubah resistor menjadi 220 ohm. Dan jangan lupa untuk men-stop running-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik resistornya 2 kali. Kemudian kita ubah menjadi 220 ohm. Kemudian OK. Lalu untuk membacanya kita akan merunning-nya kembali. Nah, di sini kita terdapat hasil yaitu 9,091 mA. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk langkah percobaan yang kedua. Pada data pengamatan kedua, kita akan melakukan percobaan hukum Kirchhoff untuk arus. Yang pertama, kita ke toolbar Play Source. Kita pilih Power Source. Lalu kita pilih komponennya DC Power. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke toolbar Place Basic. Kita pilih resistor dengan hambatan 100 ohm. Lalu kita klik OK. Kita meletakkan resistor pertama di sini. Sedangkan resistor kedua kita letakkan di sini. Dan resistor ketiga kita letakkan di sini. Setelah itu kita ke toolbar sisi kanan untuk multimeter. Multimeter yang kita gunakan sebanyak 3 untuk masing-masing resistor. Sebelum kita menarik jumper, terlebih dahulu kita mengatur tegangannya menjadi 5 volt dengan cara double klik. Lalu kita ubah menjadi 5 volt. Kita klik OK. Untuk hambatan pertama tetap 100 ohm. Hambatan kedua kita ubah menjadi 220 ohm. Dan hambatan ketiga kita ubah menjadi 330 ohm. Sebelum itu, kita boleh memutar resistor dengan cara klik sepenuhnya, lalu Ctrl R. Begitu juga dengan R3 agar mempermudah penarikan kabel jumper. Setelah itu, kita hubungkan kabel jumper yang dimulai dari sumber tegangan menuju ke R1. Untuk melihat hasil arusnya,
Setelah kita selesai memasangkan kabel jumper yang kembali terhubung kepada sumber tegangan, kita double klik pada masing-masing multimeter. Untuk multimeter pertama kita letakkan di sini. Multimeter kedua. Dan multimeter ketiga. Sebelum kita merun, terlebih dahulu kita mengubah multimeter ke dalam ampere. Gelombang yang digunakan di sini adalah gelombang longitudinal. Setelah itu kita run. Tombol run terletak pada bagian tengah. Lalu akan muncul hasilnya, di mana pada multimeter pertama 21,552 mikroampere, yang kedua 12,931 mikroampere, dan hambatan ketiga sebanyak 8,621 mikroampere. Di sini ditunjukkan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana arus yang masuk atau arus pada R1 sama dengan jumlah arus pada R2 ditambah dengan arus pada R3. Yang ketiga, kita akan melakukan percobaan tentang hukum Kirchhoff untuk tegangan. Yang pertama, kita ambil sumber tegangannya yang terletak pada toolbar Place Source. Kita klik, lalu akan muncul berbagai komponen. Kita pilih Power Source. Setelah itu kita pilih komponennya DC Power. Lalu kita klik OK. Untuk resistornya, kita menggunakan sebanyak 3 buah. Untuk resistor letak pada toolbar Place Basic. Kita pilih resistor dengan nilai hambatannya 100 ohm. Lalu kita klik OK. Ini untuk nilai R1. Ini untuk resistor R2. Dan untuk resistor R3. Karena resistornya ada 3 buah, maka kita menggunakan multimeter sebanyak 3 buah. Multimeter terletak pada sisi kanan. Kita klik. Multimeter yang kita gunakan adalah multimeter analog. Setelah itu, kita atur arah resistor R3 dan multimeternya. Untuk mengaturnya, kita klik keseluruhan pada R3-nya, lalu kita kontrol R, maka dia akan berubah. Begitu juga dengan multimeternya, kita klik, lalu kita kontrol R. Sebelum kita menarik kabel jumper, kita mengatur nilai dari tegangannya, kita ubah menjadi 5 volt dengan cara double klik. Lalu kita klik OK. Untuk nilai hambatan R1, kita buat 100 ohm. Nilai hambatan R2 kita ganti menjadi 220 ohm. Lalu kita klik OK. Lalu nilai R3 kita ganti menjadi 330 ohm. Setelah itu kita tarik kabel jumper dari sumber tegangan menuju ke R1. Dari R1 menuju ke R2. Dari R2 menuju ke R3.
dan dari R3 menuju ke sumber tegangan. Pada multimeter, kita tarik juga kabel jumper. Setelah itu, kita akan mengetahui nilai arusnya dengan cara mengklik multimeter, double klik. Sebelumnya kita atur posisinya. Untuk multimeter R1 kita letakkan di sini. Multimeter R2 kita letakkan di sini. Dan multimeter R3 kita letakkan di sini. Setelah itu kita run dengan mengklik tombol yang terletak di tengah yang berwarna hijau. Maka akan terlihat nilai sumber tegangannya. Nilai tegangan pada R1 yaitu sebanyak 769,231 mikrovolt, pada R2 1,692 volt, dan pada multimeter ketiga 2,538 volt.